Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 3 Sistem Informasi D ingin menjelaskan mengenai perkembangan teknologi informasi sektor pendidikan. Di era digital saat ini, hampir tidak ada aspek kehidupan kita yang tidak terpengaruh oleh teknologi informasi, dan sektor pendidikan tentu saja tidak terkecuali. Hari ini kita akan menyelami perjalanan transformasi yang dialami dunia pendidikan, didorong oleh perkembangan pesat teknologi informasi. Pada kelompok 3 SID ini terdapat anggota yakni yang pertama yaitu saya sendiri, yaitu Nashwa Putri Nataliza dengan NIM terakhir 131. Yang kedua yaitu Sandra Anababan dengan NIM terakhir 141. Dan yang ketiga Elvira Kansa dengan NIM terakhir 144. Dan yang terakhir yaitu Aviana Isita dengan NIM terakhir 149. Next. Baik, pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan teoritis teknologi informasi. Pada tahun 70-an, istilah teknologi informasi atau TI mulai populer di akhir tahun 70-an. Di tahun 80-an, istilah teknologi informasi mulai dipergunakan secara luas di pertengahan 80-an. Teknologi ini merupakan perkembangan dari teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi. Dari sejarah dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data atau informasi tersebut dalam batas ruang dan waktu. Beberapa penulis konsep teknologi informasi mengungkapkan bahwa teknologi informasi disusun oleh 3 buah matra utama teknologi, yakni yang pertama teknologi komputer yang menjadi pendorong utama perkembangan teknologi informasi, dan yang kedua yaitu teknologi telekomunikasi yang menjadi inti proses penyebaran informasi secara massal dan mendunia, dan yang ketiga muatan informasi yang menjadi faktor pendorong utama implementasi teknologi informasi dalam seluruh bidang-bidang kegiatan manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Teknologi dalam pembelajaran. Teknologi pendidikan adalah konsep yang mencakup berbagai aspek dalam dunia pendidikan. Ini tidak hanya berfokus pada perangkat keras atau permesinan, tetapi juga mencakup unsur manusia, prosedur, ide, dan pengelolaan. Secara mendasar, teknologi pendidikan adalah tentang menerapkan ilmu pengetahuan terorganisir untuk meningkatkan pembelajaran. Hal ini dilakukan dengan tujuan memecahkan masalah dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam dunia pendidikan. Dalam konteks ini, kita dapat memahami teknologi pendidikan sebagai upaya menyeluruh untuk mengatasi berbagai tantangan dan masalah dalam dunia pendidikan. Ini termasuk meningkatkan kualitas pembelajaran, pemerataan kesempatan pendidikan, relevansi kurikulum, dan efisiensi proses pendidikan. Peran teknologi dalam pendidikan. Bagaimana kita belajar? Proses pembelajaran lebih berpusat pada siswa atau student-centered learning. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan utama. Mereka lebih berperan sebagai fasilitator atau konsultan pembelajaran. Apa yang kita pelajari? Dengan akses mudah ke sumber daya digital, siswa dapat mengakses berbagai materi pembelajaran, sumber belajar, dan informasi yang relevan dengan lebih cepat dan efisien. Ini memungkinkan mereka untuk belajar tentang berbagai topik dan memperluas pemahaman mereka. Kapan dan di mana kita belajar? Menciptakan fleksibilitas dalam pendidikan yang sebelumnya tidak ada. Siswa Siswa tidak lagi harus berada di lokasi fisik tertentu atau mengikuti jadwal yang ketat untuk belajar. Mereka dapat mengakses materi pembelajaran, tugas, dan interaksi dengan instruktur atau sesama siswa secara online. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pengembangan teknologi sebagai bahan ajar.
ada beberapa prinsip penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah pemilihan materi yang relevan. Materi pembelajaran yang dikembangkan harus relevan dengan tujuan pembelajaran. Ini mencakup pemilihan topik, teori, konsep yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan kebutuhan siswa. Yang kedua terdapat desain inovatif. Desain inovatif sendiri ini harus dirancang dengan inovatif, memanfaatkan teknologi dengan cara yang membuatnya menarik dan efektif. Kemudian yang ketiga terdapat kemudahan akses. Kemudahan akses di sini bahan ajar harus mudah diakses oleh siswa, baik melalui platform online atau media lainnya. Yang keempat, terdapat interaktivitas. Teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan interaktivitas dalam pembelajaran. Ini mencakup elemen-elemen seperti kuis online, simulasi, diskusi daring, dan masih banyak lagi. Yang terakhir, terdapat keterlibatan siswa. Siswa harus diberikan peran aktif dalam proses pembelajaran. Mereka harus didorong untuk menggali informasi, memecahkan masalah, dan berpartisipasi dalam diskusi yang berlangsung. Kemudian, fungsi teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Teknologi informasi dan komunikasi memiliki 3 fungsi utama dalam pembelajaran. Yang pertama, adanya sebagai alat bantu tenaga pendidik. TIK digunakan sebagai alat bantu dalam berbagai aspek pembelajaran. Ini mencakup pengolahan data, administrasi, manajemen pembelajaran, dan tugas-tugas sehari-hari dalam pendidikan. Misalnya, penggunaan perangkat lunak untuk mengelola jadwal pelajaran atau menghitung nilai siswa. Yang kedua adalah sebagai ilmu pengetahuan. TIK juga harus diajarkan kepada siswa sebagai ilmu pengetahuan yang esensial di dalam dunia modern. Ini melibatkan pemahaman tentang konsep dasar seperti komputer, jaringan, keamanan informasi, dan pemrograman. Dan yang terakhir adalah sebagai wadah siswa dalam pembelajaran. Selain sebagai alat bantu, komputer dan teknologi lainnya dapat digunakan sebagai bahan dan alat bantu untuk proses pembelajaran. Ini mencakup penggunaan perangkat lunak pembelajaran, simulasi, platform e-learning, dan berbagai aplikasi pendidikan. Dalam hal ini, komputer berperan sebagai fasilitator, motivator, transmitter, dan alat evaluasi dalam pembelajaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat teknologi informasi dalam sektor pendidikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai faktor pendukung, yaitu yang pertama mengenai infrastruktur. Infrastruktur yang memungkinkan akses internet dan teknologi lainnya dengan kecepatan memadai menjadi dasar yang sangat penting untuk kemajuan teknologi dalam sektor pendidikan. Lalu yang kedua yaitu mengenai konten dan aplikasi yang relevan, di mana tersedianya konten pendidikan yang berkualitas dan aplikasi yang relevan sangat penting untuk perkembangan dalam teknologi informasi dalam sektor pendidikan ini. Yang ketiga, mengenai kebijakan yang mendukung, di mana kebijakan pemerintah dan lembaga pendidikan harus mendukung pengembangan dan penggunaan teknologi informasi dalam pendidikan. Yang keempat, mengenai dukungan finansial, di mana pengembangan dan pemeliharaan teknologi memerlukan sumber daya finansial yang cukup, mencakup anggaran untuk perangkat keras, perangkat lunak, pelatihan, dan dukungan teknis. Dan yang terakhir, mengenai sumber daya, di mana tenaga pendidik dan staf pendukung harus memiliki keterampilan dan pemahaman yang memadai dalam teknologi informasi. Lalu yang kedua mengenai faktor penghambat. Faktor penghambat sendiri dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama penyebaran informasi yang sulit dikendalikan, di mana internet membawa potensi akses yang luas ke informasi, tapi juga membuka pintu akses informasi yang tidak bermanfaat atau akan merusak moral untuk kedepannya. Pendidikan etika dalam penggunaan TI menjadi penting untuk mengatasi masalah tersebut. Lalu yang kedua mengenai kesenjangan digital, di mana masalah ini ketidakmerataan akses teknologi informasi dikenal sebagai kesenjangan digital dan perlu diatasi. Banyak siswa atau sekolah yang memiliki sumber daya terbatas dalam hal TI. Meningkatkan kesenjangan antara mereka dan yang memiliki akses jauh akan berpotensi lebih baik dalam mendukung perkembangan teknologi informasi dalam sektor pendidikan ini.
Lalu yang keempat yaitu kurangnya kesadaran dan pelatihan. Kesadaran akan potensi teknologi informasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk menggunakannya dengan efektif masih rendah di beberapa wilayah. Pelatihan untuk guru dan siswa dalam penggunaan teknologi informasi perlu ditingkatkan. Lalu yang terakhir mengenai keamanan informasi, di mana dengan meningkatkannya penggunaan teknologi informasi, keamanan informasi menjadi salah satu kunci yang paling penting untuk melindungi data siswa dan lembaga pendidikan. Lalu selanjutnya mengenai kesimpulan teknologi informasi dalam sektor pendidikan. Proses pembelajaran akan bisa identifikasi masalah, solusi, dan penggunaan sumber belajar yang optimal. Dengan pemanfaatan teknologi itu, kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan adaptif, yang akhirnya meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk mencapai tujuan ini, kerjasama antara pendidik, siswa, dan teknologi sangat penting di era digital saat ini. Sekian dari kelompok